Selamat pagi, teman-teman. Semoga dalam kondisi sehat ya. Kembali lagi di kanal YouTube saya dan di video kali ini saya mencoba untuk berbagi pengalaman ya teman-teman ya, menggunakan platform AI untuk membantu dalam menulis sebuah karya ilmiah ya, dalam konteks ini artikel ilmiah. Nah, di video kemarin saya sudah mencoba DeepSeek ya, meskipun ada beberapa sedikit kendala gitu. Tapi di video kali ini kita mencoba untuk menggunakan ChatGPT ya. Jadi dalam video ini saya mencoba untuk menggunakan ChatGPT untuk membantu saya dalam menulis sebuah karya ilmiah ya. Jadi ini poinnya adalah membantu ya teman-teman ya, bukan ChatGPT begitu yang membuatkan artikel begitu ya. Oke, jadi di video kali ini kita fokus menggunakan ChatGPT. Kebetulan saya sudah login ya di ChatGPT dengan akun Google begitu. Kemudian saya tidak melakukan setting apa-apa, tidak ada preferensi yang saya ubah begitu. Jadi ini masih normal sesuai dengan standar begitu ya dari ChatGPT. Nah, jadi di video ini kebetulan saya punya satu draft artikel ya seperti ini. Nah, jadi ini draft artikel terkait pendidikan dari sustainability accounting ya di pendidikan tinggi, di institusi pendidikan tinggi dan motivasi mahasiswa untuk masuk ke profesi yang berhubungan dengan sustainability atau sustainability jobs gitulah ya. Nah, jadi ini masih draft, benar-benar draft ya, teman-teman ya. Jadi saya belum menulis begitu, tapi memang saya sudah tahu begitu apa yang akan saya kerjakan di sini. Jadi saya menggunakan ChatGPT untuk apa namanya ya, menambah sudut pandang lah, menambah pemikiran saya begitu. Jadi saya tidak murni akan mengcopy semua yang dihasilkan oleh ChatGPT. Tapi dari video ini saya ingin menyampaikan ChatGPT itu bisa kita pakai sebagai asisten ya. Biasanya kan kita merekrut mahasiswa gitu ya, atau rekan sejawat gitu untuk asisten menulis. Tapi dalam teknologi yang sekarang kita bisa menggunakan berbagai macam platform AI ya untuk membantu kita sebagai asisten dalam menulis. Jadi proses menulisnya jadi lebih apa namanya lebih menyenangkan gitu ya. Jadi ada teman yang bisa kita ajak curhat kapanpun gitu. Oke, kita mulai saja. Nah, kebetulan ini ya saya sudah mencoba pakai bahasa Inggris gitu ya teman-teman ya. Mungkin kita terjemahkan dulu lah ya. Nah, kita terjemahkan dulu. Kebetulan untuk platform yang saya pakai untuk menerjemahkan itu saya lebih apa namanya lebih suka begitu ya menggunakan DeepL. Jadi ini saya tidak login ya eh, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tertarik nanti silakan login. Oke, ini eh, apa namanya terjemahannya saya copy saja dulu karena kebetulan ini masih apa sudah berbahasa Inggris gitu. Jadi saya coba copy aja ya. Ya, jadi ini tujuan dari penelitian saya ya. eh, untuk mendeskripsikan begitu ya kondisi pendidikan akuntansi keberlanjutan di Indonesia karena beberapa universitas itu kan sudah memiliki mata kuliah akuntansi keberlanjutan, akuntansi sosial lingkungan begitu ya. Nah, jadi saya ingin mencoba memotret bagaimana begitu proses pengajaran akuntansi keberlanjutan dan apakah eh, adanya mata kuliah akuntansi keberlanjutan, akuntansi sosial lingkungan itu akan eh, apa namanya menambah begitu ya motivasi mahasiswa dalam mengejar karir di bidang sustainability. Adalah beberapa laporan terkait sustainability jobs kan gitu ya. Jadi saya ingin masuk ke area riset seperti itu. Oke, jadi yang belum terisi banyak ya findings. Nah, tentu findings ini nggak mungkin saya tanya ke ChatGPT begitu. Nah, di sini ada beberapa di abstrak gitu ya, ada originality, practical implication, ada social implication. Ini kebetulan kan format abstrak dari sebuah jurnal begitu ya. Kemudian ada introduction gitu. Jadi sebenarnya saya ingin menggunakan ChatGPT untuk menambah pemahaman saya atau menambah ide saya begitu. Apa yang harus saya tulis di artikel ini begitu ya. Oke, kita coba dulu nah teman-teman bisa masuk ke bagian apapun dari sebuah artikel ya. Mungkin teman-teman bisa masuk nanti ke bagian eh, apa namanya di practical implication begitu ya. Nah, coba kita cek aja dulu di sini ya di chat GPT gitu ya. Kita copy dulu di chat GPT ya. Oke.
Kita tempel di sini. Nah, ini adalah apa namanya abstrak tadi begitu. Mungkin suruhan saya adalah karena dia sudah bisa memahami bahasa Indonesia begitu ya. Bisakah Anda coba aja ya, Anda jelaskan implikasi praktik gitu ya dari tujuan penelitian tersebut. Gitu. Oke, kita coba aja. Ya, ini saya suka bereksplorasi ya. Nah, ini beberapa poin ya. Jadi tujuan penelitian saya kan ini ya, untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pendidikan. Kemudian saya bertanya ke ChatGPT, bisakah Anda menjelaskan implikasi praktik dari tujuan penelitian tersebut? Karena di abstrak di sini kan diminta practical implication ya, implikasi praktis gitu. Nah, dia memberikan saran nih beberapa poin-poinnya ya, karena saya tidak meminta ChatGPT menjelaskan dalam sebuah paragraf gitu, tapi saya meminta dia poin-poinnya. Nah, dia memberikan nih perbaikan kurikulum pendidikan. Jadi implikasi praktisnya ketika saya melakukan penelitian itu saya bisa menyarankan begitu perbaikan kurikulum pendidikan, kemudian kesadaran minat mahasiswa, dampak bagi industri dan perusahaan, kebijakan pemerintah dan regulasi. Nah, beberapa poin memang saya masuk ya, misalkan di perbaikan kurikulum pendidikan gitu. Jadi nanti di poin practical implication ini saya tulis nanti adalah rekomendasi begitu ya. Sorry, kok sudah tebal ya. Jadi saya tidak ambil murni dari ChatGPT ya teman-teman ya. Jadi saya ambil beberapa poin yang dia sarankan begitu dan itu kan memang wajar begitu, pemikiran kita juga seperti itu gitu. Jadi tapi di poin di sini yang bisa menambah sudut pandang kita gitu ya. Jadi di sini saya akan tulis practical implication-nya adalah rekomendasi terkait eh, apa namanya bahan ajar gitu ya, bahan ajar dan desain pembelajaran. Misalkan apakah lebih cocok nanti di eh, project begitu ya, apakah diskusi nanti di eh, presentasi harus lebih banyak. Nah, itu kan tergantung dari findings-nya nanti begitu. Tapi memang di practical application nanti rekomendasi terkait bahan ajar dan desain pembelajarannya. Bahan ajarnya meliputi apa-apa saja, apakah misalkan standar internasional begitu harus dimasukkan juga gitu ya. Kemudian di Indonesia sekarang kan sudah ada standar apa peta jalan untuk pelaporan keberlanjutan. Nah, apakah itu bisa dimasukkan juga? Nah, itu kan akan menjadi rekomendasi di terkait bahan ajar begitu. Oke, kemudian dia lagi ada oke nanti disesuaikan dengan kebutuhan industri ya. Dan mungkin teman-teman yang sudah menggunakan ChatGPT nanti chatnya ini kan tersimpan di sini ya teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal klik aja. Nah, teman-teman bisa tetap akses chat atau tugas yang diberikan kepada ChatGPT di hari ini. Oke. Nah, ini dia menyarankan ya bisa mendorong integrasi konsep berlanjutan, pelaporan keberlanjutan standar global. Jadi ada standar global di sini. Jadi saya tulis aja di sini rekomendasi terkait bahan ajar berarti bisa memasukkan standar global gitu ya dan peta jalan pelaporan keberlanjutan Indonesia ya, peta jalan pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Oke. Nah, ini practical implication-nya. Oke. Kemudian kita cari lagi ada nggak yang kesadaran minat mahasiswa ya. Practical implikasinya kita cek. Jadi teman-teman di sini kita seperti asisten, jadi kita harus cek kembali ini benar nggak dengan tujuan riset kita ya. Jadi jangan di copy paste semua begitu ya. Practical implikasinya apakah dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa mungkin ya. Jadi minatnya kan masih saya teliti begitu. Jadi di sini practical implication-nya juga adalah eh, rekomendasi. Kemudian di sini practical implication-nya, oke, institusi pendidikan dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam menarik minat mahasiswa, mendorong kampus ya program magang. Oke, mungkin dari konteks ini saya ambil yang 3 4 tidak saya ambil ya teman-teman ya, karena riset saya kan di universitas dan mahasiswa.
Begitu jadi practical implication-nya itu harus masuk ke sisi universitas dan mahasiswa gitu ya. Nah, di sini empirical practice-nya dapat menambah gitu ya untuk sementara ya, dapat memberikan pengetahuan baru kepada mahasiswa profesi terkait profesi dalam bidang keberlanjutan gitu. Nah, jadi dengan riset ini saya berharap implikasi praktikalnya ada dua ya, rekomendasi terkait bahan ajar dan desain pembelajaran dan juga eh, pengetahuan baru kepada mahasiswa. Oke, untuk sementara kita tulis itu aja. Oke. Institusi pendidikan dapat merancang strategi ya lebih efektif dalam menarik minat mahasiswa. Nah, ini nanti hubungannya dengan poin yang ke sini ya. Oke, saya buat poin aja deh dulu di sini biar tidak bingung. Saya buat poin dulu. Oke, sorry. Saya buat poin dulu di sini ya. Ini poin pertama, kemudian ini dua. Saya tulis saja di sini dulu. Institusi pendidikan tinggi dapat menyusun strategi efektif. Itu apa tadi disarankan ya? Menarik minat mahasiswa ya. Oke, berarti penyusun strategi efektif untuk meningkatkan minat mahasiswa untuk masuk ke bidang profesi keberlanjutan. Oke. Ya, jadi ChatGPT sudah memberikan kita saran ya terkait practical implication dan tidak semua saya pakai karena yang ini kan tidak masuk 3 dan 4 tidak masuk ya teman-teman ya. Jadi kita pakai yang poin nomor 1 dan 2 saja. Oke. Oke, kalau limitasi ini tidak bisa ya disarankan oleh ChatGPT karena kita hanya menuliskan tujuan aja. Oke. Kemudian kalau findingsnya nggak bisa originality. Oke, kita coba originality ya. Kita coba saja nih originality-nya. Apa yang disarankan oleh ChatGPT ya terkait originality ini ya. Oke. Oke. Terkait dengan tujuan penelitian tersebut, terkait dengan tujuan penelitian tersebut, bisakah Anda apa ya, mengusulkan ya, mengusulkan eh, eh, mengusulkan mengenai originalitas penelitiannya. Oke, kita coba aja. Originality ya teman-teman ya. Oke, originality-nya kalau kita masuk ya kita tulis, kalau tidak tidak usah ya. Oke, nah originalitasnya ya tentu berfokus pada konteks Indonesia ya. Memang pemikiran saya juga seperti itu. Oke, nah, oke motivasi ya originalitasnya juga eh, apa namanya melihat motivasi mahasiswa gitu ya. Oke, kalau metodenya kan belum saya jelaskan ya. Oke ya, ya masih masuk di nomor 1 ya. Memang di originalitasnya saya berpikir ya karena dia meneliti karena saya meneliti di konteks negara berkembang gitu. Ya, nah karena pengetahuan saya memang riset terkait pendidikan akuntansi keberlanjutan ini atau proses pembelajaran lah atau terkait pembelajaran akuntansi keberlanjutan masih masih belum banyak ya. Oke, jadi memang originalitasnya. Nah, ini ada satu yang disarankan nih, tantangan dan peluang. Nah, ini bisa saya masukkan juga nih. Identifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan akuntansi keberlanjutan lingkungan akademik gitu ya. Mungkin bukan penerapan akuntansi keberlanjutan ya, tantangan dan peluang dalam proses pembelajaran ya. Oke, nah ini bisa masuk nih. Oke, kita coba originalitasnya. Studi ini memberikan sudut pandang baru ya dalam konteks pembelajaran apa ya pendidikan ya berarti ya pendidikan. Oke, pembelajaran dulu deh. Pembelajaran akuntansi keberlanjutan di di negara ASEAN ya, di negara berkembang dulu ya, kalau berkembang gitu ya. Khususnya khususnya di Indonesia. Oke, kemudian berikutnya dia sarankan apa lagi? Oke, ada tantangan dan peluang ya. Oke, originalitasnya studi ini.
Originalitasnya studi ini mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pembelajaran akuntansi di Indonesia. Dikaitkan. Nah, ini apa namanya? Memang pemikiran saya kan kenapa eh, apa namanya? Kenapa cocok ya ada akuntansi keberlanjutan gitu di Indonesia ya? Karena memang beberapa beberapa daerah di Indonesia, mungkin beberapa daerah, mungkin tidak hanya beberapa daerah, tapi banyak daerah di Indonesia itu yang punya kearifan lokal terkait dengan akuntansi keberlanjutan ya. Misalkan di Bali ada Trita Karana dan seterusnya. Nah, ini memang eh, originalitasnya mungkin nah tadi saya ingin tulis itu ada kaitan dengan kearifan lokal ya, tapi eh, disarankan oleh ChatGPT peluang tantangan akhirnya menariknya di sana ya, mengidentifikasi peluang dan tantangan. Oke, dikaitkan nanti saya tulis di sini dikaitkan dengan local wisdom ya, kearifan lokal yang berkaitan dengan akuntansi keberlanjutan. Oke. Kemudian apalagi disarankan originalitiesnya? Eh, oke, masih sedikit ya yang eh, hmm, masih sedikit ya yang apa namanya masih sedikit yang belum banyak studi yang meneliti terkait motivasi ya. Motivasi. Oke, misalkan belum banyak studi yang mengidentifikasi ya, identifikasi minat mahasiswa ya untuk masuk ke dalam profesi keberlanjutan atau sustainability jobs gitulah ya. Oke, ya, nah ini originality-nya ya teman-teman ya. Originality-nya. Oke. Nah, ini kita sudah dapat ya abstraknya dengan ya memang ini memang sesuai dengan pemikiran saya juga ya teman-teman ya. Tapi kan ide tadi yang dari ChatGPT dia ngasih peluang dan tantangan ya. Karena saya berpikir awalnya memang hanya local wisdom saja, tapi ChatGPT juga memberikan saran terkait peluang dan tantangan. Oke, saya ambil ya. Oke, kita coba lagi dah nanti. Oke, kemudian desainnya ya. Desainnya kan memang awalnya saya ingin action research begitu, ada wawancara, ada apa namanya interview begitu ya. Apakah saya menggunakan desain survei? Ya, kita tanya ChatGPT aja nanti ya. Findings kan tidak mungkin saya tanyakan, research limitation sama implication juga tidak. Oke, ini ya berarti ya social implicationnya. Kita coba nih ChatGPT apa yang disarankan dia ya. Oke, oke terkait dengan apa tadi tujuan penelitian tersebut ya. Tujuan penelitian tersebut, bisakah Anda menjelaskan apa saja implikasi sosialnya? Oke, kita tanya ChatGPT. Oke, implikasi sosialnya ya. Tadi kan di abstraknya itu formatnya ada practical implication dan juga social implication ya, teman-teman ya. Sekarang tadi kita practical ya, kemudian kita tanya sosialnya apa ya. Oke. Set, yang pertama meningkatkan kesadaran tentang keberlanjutan ya. Oke, implikasi sosialnya jadi mahasiswa itu ngeh ya bahwa ada sustainability jobs gitu atau akan banyak. Nah, ini ya poinnya ya. Akan banyak oh ini poinnya juga nih, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya implementasi dari praktek keberlanjutan. Lebih banyak lulusan akuntansi yang memahami keberlanjutan. Oke. Agen perubahan. Nah, agen perubahan ini juga bisa. Nah, berarti ini saya tulis social implication-nya. Sebentar. Meningkatkan pemahaman sehingga lulusan diharapkan. Berarti kata-katanya diharapkan ya. Sosial implikasinya adalah saya tulis dulu deh. Lulusan lulusan program studi akuntansi akan memiliki pengetahuan mengenai pentingnya implementasi akuntansi keberlanjutan di sebuah organisasi dapat menjadi agen perubahan di organisasi. Oke. Haha, dapat ya. Oke, berikutnya hmm, mendorong perubahan dalam dunia pendidikan.
kurikulum aspek sosial. Nah, ini ya, dapat menyusun kurikulum masukkan aspek sosial. Itu harusnya implikasi praktis ya. Nah, ini implikasi praktisnya harusnya di sini ya. Hmm, Nah, ini saya tambahkan nih. Kurikulum dapat mempertimbangkan untuk memasukkan kearifan lokal yang berhubungan dengan konsep keberlanjutan. Ya, jadi memang dalam konteks Indonesia kan banyak ya kearifan lokal yang berhubungan dengan keberlanjutan teman-teman. Nah, menurut saya itu harusnya bisa dimasukkan juga ya ke dalam eh, proses pembelajaran dari akuntansi keberlanjutan. Sehingga akuntansi keberlanjutan kita di Indonesia itu kena begitu dengan local wisdom atau dengan kearifan lokalnya gitu ya. Oke, kita coba cari lagi. Nah, ini ya implikasi sosialnya membentuk generasi akuntan yang tidak hanya berfokus pada profitabilitas tapi juga dampak sosial pada keputusan keuangan. Oke. Eh, nah, ya implikasi sosialnya meningkatkan minat ya. Oke, kemudian tujuan saya nggak akan ambil di tujuan SDGs ya, teman-teman. Hmm, Oke, ini ya, memang tujuannya adalah implikasi sosialnya nanti lulusan itu akan mengetahui dampak sosial ya dari apa nih ya, ketika mereka belajar akuntansi keberlanjutan, mereka akan memahami bahwa ada dampak sosial gitu ya. Hmm, Oke, pola pikir yang lebih holistik nih saya ambil. Oke, social implication-nya hmm, minat mahasiswa gitu ya, minat mahasiswa untuk masuk ke dalam profesi keberlanjutan akan semakin besar. Kemudian memiliki pemikiran holistik ya, memiliki pemikiran holistik mengenai dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas perusahaan. Nah, oke. Ya, kita sudah dapat ya. Abstraknya kita sudah dapat. Oke, ya beberapa poin ini cukup penting. Nanti kita tulis lagi di introduction ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini yang sekarang kita masuk ke introduction teman-teman. Ya oke lah untuk abstrak sudah cukup lah ya. Sudah cukup nanti findings. Nah ini kita tulis lah, ulang lagi nanti practical implication-nya. Limitasinya kan ya mungkin nanti karena meneliti di perguruan tinggi negeri aja ya. Nah, saya tulis aja deh biar nggak lupa. Karena awalnya sih karena apa ya saya tulis dulu deh limitasinya karena penelitian dilakukan eh, hanya di perguruan tinggi negeri ya. Apakah ini jadi limitasi ya? Saya tulis dulu deh biar nggak lupa. Nanti saya coba cek lagi. Saya coba cek lagi ya. Karena rencana saya memang risetnya hanya di perguruan tinggi negeri ya teman-teman ya. Kita coba 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 periksa lagi apakah nanti itu menjadi sebuah keterbatasan riset ya. Oke. Oke, abstrak sudah ya. Oke, abstrak sudah. Tidak terlalu banyak ya. Mungkin tidak 15 menit tadi. Kita nulis abstrak dengan bantuan dari ChatGPT. Jadi teman-teman nanti untuk pakai ChatGPT jangan di copy semua ya. Sesuaikan mana yang cocok begitu. Kalau sudah cocok ya silakan ditulis dengan bahasa sendiri lagi. Oke, introduction-nya. Nah, ini introduction biasanya kalau seperti ini eh, saya tulis seperti ini deh. Saya sudah awalnya saya sudah punya ini ya pemikiran apa yang mau saya tulis di introduction ya. Cuma kita pakai saran dulu deh dari ChatGPT. Jika tujuan penelitian apa tadi saya lupa. Jika tujuan oke terkait dengan tujuan penelitian tersebut terkait saya cukup suka ya teman-teman menggunakan bahasa yang formal di ChatGPT karena jawabannya nanti juga formal gitu ya. Mungkin ChatGPT menganalisa, oh ini pertanyaannya formal gitu. Jadi bahasanya, tata bahasanya itu lebih lebih formal ya. Eh, Cocok langsung untuk artikel ilmiah ya teman-teman. Jadi saya lebih suka
promnya gitu ya atau pesannya untuk ChatGPT itu formal, bahasanya formal ya. Terkait dengan tujuan penelitian tersebut, bisakah Anda memberikan poin-poin yang dapat dijelaskan di latar di latar belakang penelitian? Oke, kita tanya ChatGPT lagi. Apa saja yang harus? Oke, kok tidak bisa ya? Ntar kita copy. Oh, sudah buat ulang nih. Ada kesalahan nih saat merespon. Oke. Nah, ini ya, terkait dengan tujuan penelitian tersebut, bisakah Anda memberikan poin-poin dapat dijelaskan di latar belakang? Oke. Ya, ini ya, latar belakang penelitian terkait kondisi pendidikan akuntansi. Oke, ini poin yang pertama, peningkatan kesadaran akan keberlanjutan ya. Oke. Oke, memang saya ingin menjelaskan tentang kondisi atau pentingnya gitu ya, akuntansi. Sebentar, peningkatan kesadaran akan keberlanjutan, kemudian ini peran akuntansi dalam wujudkan. Oke, mungkin saya langsung saja di sini tulis di latar belakang ya. Poin yang pertama itu adalah eh, peningkatan kesadaran mengenai pentingnya implementasi akuntansi keberlanjutan dalam konteks internasional dan Indonesia ya. Saya akan jelaskan dulu yang internasional, nanti di berikutnya baru yang Indonesia. Oke. Kemudian, oke, ini tidak. Hmm, Oke, ini bisa nih kondisi pendidikan akuntansi, minimnya integrasi, sebentar, minimnya integrasi keberlanjutan dalam. Oke, kemudian saya akan masuk di sini. Saya tuliskan aja dulu garis besarnya kondisi pendidikan akuntansi keberlanjutan di Indonesia. Nah, ini saya perlu data ini ya, Indonesia. Ini saya perlu data ini. Bisa memasukkan data-data. Nah, sebentar kita cari dulu datanya. Kurikulum belum secara luas integrasikan, sebagian besar masih berfokus. Ya, saya tulis di sini belum masifnya gitu ya, belum masifnya eh, perguruan tinggi yang memasukkan. Nah, ini kalau saya nulis belum masif berarti saya harus punya data ya teman-teman ya terkait dengan mata kuliah akuntansi keberlanjutan itu berapa yang sudah dimasukkan gitu ya di perguruan tinggi di Indonesia gitu. Eh, Cuma saya ingin membuat mengapa riset ini penting karena ya belum banyak begitu ya perguruan tinggi yang memasukkan akuntansi keberlanjutan di kurikulum. Ya, oke, kita tulis dulu deh. Kita tulis aja dulu. Oke, ini sudah. Nah, ini ya, walaupun kita sudah mulai masukkan, tetapi apakah saya perlu membandingkan ya kondisi di Indonesia dengan negara lain ya? Karena kan saya tidak meneliti dalam konteks negara lain ya, berarti saya tidak tidak masukkan nih. Perbedaan dengan negara lain saya nggak masukkan. Oke. Hmm. Nah, kemudian, nah ini kan kondisi pendidikan akuntansinya, kemudian introduction-nya, saya perlu memasukkan dari sisi mahasiswa. Hmm, oke, yang ini apa ya kira-kira ya? Pentingnya mempelajari motivasi, berarti yang harus saya masukkan adalah banyak mahasiswa mungkin tidak menyadari ada jalur karir ya di bidang keberlanjutan. Nah, ini yang bisa saya masukkan nih. Nah, ini yang saya masukkan. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa saat ini telah banyak jalur karir ya, telah banyak jalur karir jalur karir yang berhubungan dengan bidang keberlanjutan. Saya copy dulu deh nih ya, saya izin ya teman-teman.
Saya copy ini deh biar lengkap. Oke, kita copy dulu, taruh di sini. Ya, saya jelaskan saat ini telah banyak jalur karir, tapi banyak mahasiswa yang mungkin tidak menyadari ya. Nah, setelah itu baru saya masukkan urgensi penelitian ya, urgensi penelitian. Riset gapnya ya, riset gapnya dulu. Riset gapnya dulu. Oke, riset gapnya, ini harus perlu dukungan literatur ya. Riset gapnya adalah, oke, belum banyak riset yang meneliti mengenai pembelajaran akuntansi berlanjutan khususnya di negara berkembang gitu lah ya. Kemudian belum banyak riset yang mengidentifikasi motivasi mahasiswa untuk masuk ke dalam bidang profesi keberlanjutan. Oke. Tadi kan ChatGPT menyebutkan ada auditor keberlanjutan gitu ya, analis ESG, konsultan keberlanjutan ya. Kita tulis aja dulu. Siapa tahu nanti itu perlu untuk didata ya. Kemudian riset gap, ini kan introduction, riset gap, apalagi ya bisa nggak? Memberikan masukan, bantu perusahaan, dukung pemerintah, wawasan, mulai sejauh mana perlu ada peningkatan. Oke, untuk latar belakang ini dulu deh teman-teman ya. Ini dulu. Nah, sekarang saya perlu data nih. Data. Coba. Hmm, Bisakah Anda, ada nggak datanya? Memberikan referensi, website. Bisakah Anda memberikan data-data yang berhubungan dengan eh, berapa banyak universitas di Indonesia yang memiliki mata kuliah akuntansi keberlanjutan. Bisa nggak ya? Coba deh. Karena saya harus ngecek. Kalau gini kan saya harus cek satu-satu ya. Nah, ini dia dapat ya. Duh. Saya tidak tahu apakah ini sebuah keunggulan dari ChatGPT, tapi ya ini luar biasa sih menurut saya. Jadi kita nggak perlu ngecek lagi di websitenya UI gitu ya. Apa namanya, dia sudah memberikan langsung nih, dia carikan langsung. Oke, di sini misalkan di UI sudah ada mata kuliah terkait lingkungan gitu ya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI menawarkan mata kuliah akuntansi dan bisnis pada program sarjana. Fakultas Pelita Harapan memiliki program manajemen keberlanjutan gitu ya, ESG. Oke. Ini websitenya udah lengkap nih. Fakultas Brawijaya menawarkan doktornya ya. Nah, ini cuma saya tidak masuk ke pendidikan doktor ya. Sarjana Akuntansi Unpar menyelenggarakan kuliah tamu. Oke. Oke, ya, kita coba dulu cek yang di UI ya. Oke, kita coba cek dulu di UI. Kemudian di UPH, saya harap ini sarjana ya. Kalau yang doktor di Universitas Brawijaya, saya tidak masuk ke program doktor ya, tidak meneliti mahasiswa doktor gitu. Oke, kalau kuliah tamu kan tidak ya, karena saya harus memasukkan mata kuliah yang reguler yang ada di kurikulumnya gitu. Mata kuliah yang ditawarkan lingkungan berlanjutan di FEB UI ya. Di FEB UI, itu ada di, sebentar ini masih, oke sebentar ya teman-teman ya, saya pause dulu. Ya, jadi ini adalah data di mata kuliah yang terkait lingkungan dan keberlanjutan teman-teman ya. Kita cari di S1 akuntansi, nah ini ada akuntansi, bisnis, dan keberlanjutan. Nah ini di program S1 ya. Nah ini jadi bisa saya tulis nih, apa namanya, yang kata-kata ini ya.
eh, masih terbatas gitu ya. Masukkan data-data, ini saya tulis di UI ya, dalam kurung UI gitu. eh Kemudian, oke, masuk lanjutan, meskipun di sini ya, meskipun sudah ada perguruan tinggi yang memasukkan ke dalam kurikulum. Oke, ada ya datanya teman-teman ya. Ini jadi benar ya. FEB UI sudah memasukkan di S1 akuntansi ya, mata kuliah akuntansi dan bisnis keberlanjutan. Nah, kemudian yang di UPH ini websitenya error ya teman-teman ya. Oke, ini sudah ada. Nah, di UPH juga ada ya. Oke, ini manajemen keberlanjutan dan ESG, tapi kelas karyawan ya. Jenjang sarjana. Nah, ini kelas karyawan apakah ini masuk gitu? Oke, saya tulis aja deh dulu ya. Oke, berarti di UPH ya, UI dan UPH. Kalau tadi yang di UB kan doktor, saya tidak masuk ke program doktor. Dan yang terakhir tadi di apa dari Unpar ya, Pariangan itu kuliah tamu, jadi belum belum masuk ke sana. Oke. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah ya introduction-nya, poin-poinnya. Nanti kan berikutnya kita tinggal ketik lagi nih introduction-nya. Abstrak sudah, kemudian introduction sudah. Nah, berikutnya kita masuk di ya anggaplah kita sudah ya introduction-nya. Kemudian kita berikutnya masuk di eh ini ya literatur review gitu, literatur review. Oke, kita tulis aja di sini literatur review. Nah, biasanya kan ada teori ya, ada teorinya. Teori apa nih yang kita pakai nih? Oke, coba kita tanya ChatGPT lagi ya. Terkait dengan tujuan penelitian tersebut, bisakah Anda menyarankan teori teori apa yang cocok untuk membahas teori misalkan Anda menyarankan teori apa yang cocok untuk penelitiannya. Oke. Ya, kita tanya saja ChatGPT ya. Oke, teori of planned behavior ya. Nah, dia ambil kos pada pendidikan dan kejutan. Ada beberapa teori yang cocok, yaitu teori planned behavior. Oke, teori self determination theory ya. Oh, ini ada self determination theory. Oke, kemudian human capital theory. Nah, saya nggak ambil human capital theory, institutional theory. Oh, ini bisa cocok ya. Karena ada tekanan dari sustainability jobs gitu ya, kemudian mendorong organisasi mengadopsi perubahan tertentu. Wah, ini bisa masuk nih, institutional theory, banyak sekali. Ekspektasi value theory. Oke, nah saya ambil yang pertama institutional theory ya. Institutional theory. Ini nanti dia akan menjelaskan bahwa ada dalam tanda petik ya tekanan begitu ya dari kondisi di luar perguruan tinggi ya perguruan tinggi misalkan meningkatnya permintaan sustainability jobs ya jobs atau profession gitu. Nah, profession menjelaskan bahwa ada tekanan dari kondisi di luar perguruan tinggi meningkatkan permintaan sustainability job sehingga perguruan tinggi tinggi memasukkan tansi keberlanjutan di kurikulum. Oke. Berikutnya, tadi institutional teori. Nah, ini ya menjelaskan. eh, nah, apakah universitas mengadopsi akuntansi berlanjutan karena tekanan regulasi, permintaan industri atau dorongan akademik? Wah, ini bisa jadi topik riset baru ya teman-teman ya. Nah, kita bisa wawancara pimpinan kampusnya nih ya. Wah, ini
Ini ada topik baru nih dari ChatGPT ini ya. Oke, apakah Universitas Indonesia mengadopsi akuntansi berlanjutan karena tekanan regulasi, permintaan industri atau dorongan akademik? Oke, ini saya tulis aja deh. Saya copy aja deh. Saya tulis aja di sini. Biar ini bisa menjadi saran ya untuk saran untuk penelitian berikutnya nih jadinya ya. Ini bisa jadi saran nih untuk penelitian berikutnya nih. Oke. Oke. Ya, itu tentang teori ya. Oke, kemudian nah ini eh memang ini dari sisi universitas ya. Oke, kemudian dari sisi mahasiswanya saya pakai yang ini ya. Self determination theory ya, motivasi intrinsik dan motivasi eksternal. Nah, ini self determination theory. Nah, yang kedua saya bisa masukkan self determination theory ini menjelaskan dari sisi mahasiswa, sisi sisi ini ya, sisi internal dan sisi eksternal dari mahasiswa untuk motivasi masuk ke sustainability profession. Oke, ya cukup dua aja deh teorinya, nggak usah banyak-banyak ya. Jurnal teori itu menjelaskan kenapa perguruan tinggi itu memasukkan apa namanya akuntansi keberlanjutan ya, self determination theory itu dari sisi si eh, mahasiswa. Nah, ini saya tulis langsung deh di sini ya. Nah, conclusion and future research langsung saya tulis biar mumpung ingat ya teman-teman ya. Oke, saya tulis dulu mumpung ingat. Oke, conclusion and suggestion for future research saya tulis dulu. Oke, saya tulis dulu di sini mumpung ingat. Question future research-nya. Hmm, riset berikutnya dapat meneliti mengapa perguruan tinggi memasukkan akuntansi keberlanjutan di dalam kurikulum. Pembahasan dapat berfokus apa fokus dari tekanan regulasi gitu ya. Maksudnya dari kementerian begitu. Apakah kementerian itu memang memasukkan gitu ya, memberikan tekanan gitu, harus ada akuntansi keberlanjutan di perguruan tinggi gitu. Pembahasan dapat fokus dari tekanan regulasi, permintaan dunia kerja ya, ataukah dorongan akademik dari internal universitas. Oke. Ya, akhirnya kita dapat satu ide ya, conclusion dan future research-nya. Ya, jadi untuk hari ini cukup ya, teman-teman ya. Kita sudah pakai ChatGPT, kita sudah dapat abstrak, kita sudah dapat introduction, kita sudah dapat literatur review, kita sudah dapat conclusion. Belum sih conclusionnya. Kita sudah dapat satu suggestion for future research-nya. Oke, ini literatur review saya tulis dulu di sini research method ya. Kemudian di sini ada result and discussion. Ini penelitiannya belum saya lakukan ya teman-teman ya. Oke, nah kita terkait desain penelitiannya kita bisa tanya ChatGPT coba deh. Terkait dengan tujuan penelitian tersebut, bisakah Anda menyarankan metode penelitian apa yang dapat dipergunakan? Oke, kita tanya metode ke ChatGPT. Ini kebetulan saya juga nggak terlalu paham teori ini ya teman-teman ya, ekspektansi value teori ini. Ya kalau teman-teman belum yakin ya harus dicek lagi. Kalau institutional teori saya sudah mengetahui gitu. Yang ini belum ya, self determination teori ini kita harus cek lagi nih. Dia nulis ada
Deci dan Rian tahun 85. Kita harus rujuk rujuk Deci dan Rian ya, teman-teman. Oke, eh, pendekatan penelitiannya. Oke, pendekatan penelitiannya kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Pendekatan kuantitatif sangat cocok jika ingin meliti eksplorasi. Oke, metode pendekatan penelitiannya ya campuran ya. Oke, ya saya belum masuk ke survei ya. Mungkin nanti teman-teman di riset masa depan bisa masuk ke survei. Mungkin saya pakai yang wawancara aja dulu ya, semi struktur interview gitu. Metodenya ya survei, oke, pakai SEM ya. Kualitatifnya mungkin ini yang saya akan masuk ya. Wawancara mendalam sama analisa dokumen kurikulum. Ya, yang saya wawancara nanti adalah dosen akuntansi dan mahasiswa. Oke, analisa dokumen, ya saya tulis dulu deh. Ini set metodenya. Oke, riset metodenya saya tulis dulu. Pendekatan kualitatif, kemudian pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur. Ini adalah dosen dan mahasiswa. Kemudian analisis. Saya saya tidak melakukan observasi di dalam proses pembelajaran ya teman-teman ya. Mungkin kalau di universitas saya sendiri mungkin semester ini ada mata kuliah ini jadi observasinya akan saya lakukan di satu kampus gitu. Jadi apakah itu akan menjadi limitasi ya? Ya itu jadi limitasi penelitian ya karena observasi hanya dilakukan di satu kampus saja karena keterbatasan waktu juga ya dan keterbatasan pendanaan mungkin. Analisa dokumen yang saya analisa adalah silabus dan bahan ajar. Ajar kuliah akuntansi keberlanjutan. Oke, nanti saya kembangkan lagi tematik analisa ya. Nah, ini berarti saya harus tulis di sini nanti eh apa namanya penjelasan mengenai analisis data kualitatif. Oke, ya, oke, sudah cukup. Populasi sampel, oke. Lihat analisisnya pakai SEM, in vivo ya. Ini kalau untuk kualitatif ya. Oke, ya sudah cukup ya teman-teman. Saya rasa untuk hari ini sudah ya nulis artikel satu hari nggak usah banyak-banyak ya jamnya. Cukup beberapa jam aja, 1 jam, 1,5 jam. Yang penting poin-poinnya kita sudah dapat gitu ya. Ini sudah dapat banyak nih dari ChatGPT. Oke, sebelum itu kita ucapkan terima kasih kepada ChatGPT ya. Kasih atas bantuannya. Meskipun dia AI juga kita ucapkan terima kasih. Saya heran kenapa ChatGPT ada icon-icon ini ya. Ada icon-icon ini. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita bisa teruskan teman-teman ya di bawah sini nanti klik aja chat ini nanti akan berlanjut nih ke bawah gitu ya. Jadi arsip untuk akun kita di ChatGPT. Oke, mungkin demikian ya teman-teman ya bagaimana pengalaman saya menggunakan ChatGPT untuk asisten dalam menulis artikel ilmiah. Kemudian tahap berikutnya ya setelah kita dari ChatGPT ya tentu kita harus mengembangkan ini sendiri ya. Kita cari referensi, kemudian kita susun dengan kalimat sendiri. Kan ChatGPT sudah memberikan poin-poin yang krusial gitu. Jadi setelah itu ya kita harus tulis sendiri gitu ya. Oke. Oke, demikian teman-teman terkait video kali ini ya menggunakan ChatGPT sebagai asisten dalam menulis artikel ilmiah. Semoga bermanfaat. Silakan bisa disebarkan atau berikan komentar kira-kira apa yang kurang ya dari langkah yang saya lakukan. Jadi tolong berikan komentar juga saran kira-kira ada nggak langkah yang saya perlu lakukan gitu ya di ChatGPT. Gitu. Kita sudah dapat banyak ya teman-teman dari ChatGPT. Kita coba lagi nanti di video berikutnya. Demikian teman-teman untuk video hari ini, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Semoga sehat selalu, semoga bisa menambah sudut pandang baru dari video ini untuk teman-teman semua ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya ya teman-teman ya. Terima kasih, salam sehat semua ya.